Indonesia dikenal sebagai negara majemuk dengan berbagai suku, bahasa, ras, dan agama yang saling berdampingan. Keberagaman ini seharusnya menjadi nilai kekuatan untuk mempersatukan kita. Akan tetapi, banyak sekali permasalahan yang sering dihadapi, yaitu konflik antar agama, diskriminasi simbol-simbol keyakinan, hingga intoleransi yang sangat memprihatinkan. Lantas, muncullah sebuah pertanyaan yang perlu kita renungi secara bersama. Apakah Islam benar-benar merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi di era saat ini? Untuk jawabannya, mari kita telusuri secara bersama. Sebagaimana yang kita tahu ya, bahwasanya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin? Kalau misalnya yang dijelaskan dalam apa yang sudah kita pelajarkan, rahmatan lil alamin itu berarti memiliki makna sebagai uswah atau sebagai petunjuk bagi semesta alam gitu. Yang mana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang memiliki makna dan kami itu tidak mengutus engkau kecuali hanya sebagai rahmatan lil alamin. Kalau misalnya kita ngomongin dalam segi nahwunya, di situ tuh ada yang namanya adatul hasr. Apa sih adatul hasr? Adatul hasr itu memiliki makna pembatasan, yang mana adatul hasr itu memiliki dua konsep. Yang pertama ada huruf ma dan yang kedua ada huruf illa. Di situ ada dua huruf itu, yang mana di situ tuh memiliki makna bahwasanya Rasul tuh diutus ya udah, nggak ada hal lain gitu. Yang ada itu cuman sebagai rahmatan lil alamin, seperti itu. Ya, jadi intinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu memiliki makna bahwasanya Rasul itu diutus ya bukan buat apa-apa, tetapi hanya untuk petunjuk bagi semesta alam. Seperti itu. Rasulullah itu telah mencontohkan hal ini di dalam dua kasus gitu ya. Yang pertama ketika ada yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu ibaratkan tuh ada janji ya, atau ada janjilah ibaratnya antara umat Islam dengan umat agama lain gitu di zaman itu. Yang mana di antara dua umat itu ya udah nggak ada yang namanya pertikaian, nggak ada yang namanya peperangan, ya, dan ada yang namanya perjanjian perlindungan antara masing-masing gitu. Dan yang kedua itu ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah, yang mana di perjanjian Hudaybiyah ini itu antara dua suku atau dua agama yang ada di zaman Rasulullah itu saling dukung, saling damai gitu. Jadi nggak ada yang namanya peperangan gitu. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kesimpulannya adalah Islam itu bukan hanya sekedar identitas, melainkan Islam itu sebagai membawa kedamaian dan pembawa uswah yang baik bagi seluruh umat manusia. Oke, sekarang mari kita lihat kasus intoleransi yang ada di kampus. Misalnya seorang mahasiswa dilarang menggunakan simbol keagamaan mereka di dalam kegiatan resmi. Teknologi bermula dari aturan internal kampus yang dianggap tidak ramah terhadap keberagaman beragama. Mahasiswa yang ingin mengekspresikan identitasnya merasa dirinya itu terbatasi, sementara pihak kampus beralasan demi menjaga netralitas. Situasi ini menimbulkan perdebatan luas. Sebagian mahasiswa mendukung kebijakan tersebut, tetapi banyak yang menilai aturan tersebut itu dianggap diskriminatif. Akibatnya muncul ketegangan antar kelompok, bahkan ada yang merasa tidak nyaman lagi berada di kawasan kampus. Akar masalahnya adalah kurangnya pemahaman tentang nilai toleransi dalam Islam. Padahal Islam itu menekankan keadilan dan penghormatan terhadap perbedaan. Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah, beliau menunjukkan bagaimana masyarakat yang beragam itu bisa hidup berdampingan dengan damai. Nilai yang dilanggar di sini adalah nilai keadilan atau al-adl dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka rasa aman dan rasa nyaman akan hilang. Dampaknya bukan hanya pada individu yang terdiskriminasi saja, tetapi juga pada iklim akademik yang akan menimbulkan diskusi itu menjadi kaku, kreativitas terhambat, dan potensi konflik semakin besar. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menghidupkan kembali nilai rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Islam itu menegakkan bahwa keberagaman adalah anugerah, bukan ancaman. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kampus itu bisa menjadi ruang yang damai,
inklusif, dan mendukung perkembangan semua mahasiswa tanpa terkendali. Islam menawarkan solusi dengan menegakkan keadilan, memperkuat dialog, dan menumbuhkan sikap saling menghormati. Mahasiswa bisa berperan sebagai agen perubahan dengan melakukan beberapa cara, seperti membuka ruang diskusi antar lintas agama, menyebarkan konten edukatif tentang toleransi, dan menjadi teladan dalam sikap adil. Dengan langkah kecil ini, kita bisa membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Menjadi muslim bukan hanya soal identitas, tetapi bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi semua. Mari kita jadikan kebinekaan sebagai kekuatan, bukan ancaman. Coba renungkan, apakah kita sudah menjadi rahmat bagi orang lain di sekitar? Demikian video yang dapat kami sampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin dan kebinekaan Indonesia. Semoga kita bisa menjadi generasi yang saling menghargai, menghormati, dan bersatu dalam keberagaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.